terakhir-terakhir nih apa sih? Bahkan kemarin waktu tadi menarik tadi ya, waktu ditayangkan siapa itu ya, Pak Humas ya, mungkin Polda Metro ya, bilang bahwa telah melakukan tindakan mengamankan. Itu di hukum acara kita nggak ada mengamankan itu. Tindakan apa itu? Penangkapan ada, penahanan ada. Kalau dibilang tadi mengamankan itu nggak dikenal di hukum acara kita. Mengamankan tuh bahasa apa itu? Oke. Pengadilan akan menjadi arena terbuka untuk mengakhiri polemik ijazah palsu. Pihak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan jaksa akan sama-sama adu kuat bukti serta argumentasi di ruang sidang. Lalu bukti apa yang bisa menguatkan hakim untuk memutus perkara tersebut? Sudah bersama kami pakar hubungan hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami secara langsung di Studio TV One. Pak Ganjar, ya, dalam persidangan kasus Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang nantinya akan digelar, kami ingin melihat dari sisi jaksa, apa sih yang harus dibuktikan jaksa untuk menguatkan dugaan-dugaan dan sangkaan yang mereka sangkakan kepada Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Ya, jadi begini, karena ini tindak pidana umum, ya, beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Jadi yang harus membuktikan jaksa penuntut umum. Nah, tapi dalam sistem peradilan kita, terdakwa dan penasihat hukumnya nanti punya kesempatan untuk membela diri. Nah, jadi yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya bukan kewajiban pembuktian ya, tapi hak untuk melakukan pembelaan. Dan pada umumnya pembelaan itu dilakukan untuk mematahkan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Ya, jadi itu dulu, gitu ya. Maka gini, dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya tidak ada beban pembuktian apapun secara hukum. Jadi kalau mereka membuktikan sesuatu itu bukan atas nama beban pembuktian, tapi atas nama hak melakukan pembelaan. Itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, karena ini tindak pidana umum, beban pembuktiannya ada pada jaksa penuntut umum. Nah, pertanyaannya kan begini, apa yang akan jaksa buktikan? Tentu pasal yang didakwakan, gitu. Pasal apa sih yang didakwakan? Jadi gini ya, saya tidak terlalu mengikuti terakhir-terakhir nih apa sih. Bahkan kemarin waktu tadi menarik tadi ya, waktu ditayangkan siapa itu ya, Pak Humas ya, mungkin Polda Metro ya, bilang bahwa telah melakukan tindakan mengamankan. Itu di hukum acara kita nggak ada mengamankan itu. Tindakan apa itu? Penangkapan ada, penahanan ada. Kalau dibilang tadi mengamankan itu nggak dikenal di hukum acara kita. Mengamankan tuh bahasa apa itu? Itu ya. Jadi harusnya berani langsung sebut kami melakukan penangkapan. Jangan-jangan polisinya sadar nggak memenuhi syarat untuk penangkapan. Jadi bahasanya mengamankan gitu kan ya. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan, sidang nanti membuktikan apa? Yang membuktikan apa yang didakwakan. Nah, saya harus jujur dulu, declare dulu di sini ya, bahwa saya adalah saksi, saya adalah ahli yang dihadirkan oleh tersangka. Tapi waktu itu waktu pemeriksaan tersangka, waktu pemeriksaan ahli, saya bukan untuk atas nama Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena ada beberapa tersangka lain yang saya tidak hafal namanya, tidak pernah ketemu orangnya juga, gitu ya. Jadi waktu ditanya sama penyidik, kenal ini nggak kenal saya. Terus kok Bapak jadi ahli gimana? Ya pengacaranya yang nanya, yang minta, gitu kan. Jadi gini, saya declare ini dengan maksud supaya fair ya. Seandainya yang saya sampaikan ini menguntungkan atau bahkan oleh publik dianggap berpihak ke Pak Roy Suryo, ya ini pendapat hukum saya, gitu ya. Nah, maka apa yang harus dibuktikan jaksa? Seingat saya yang disangkakan pasalnya ya, itu kan sekitar misalnya pencemaran nama baik, ya, fitnah, itu ya, dan beberapa lah, baik dengan sarana elektronik maupun tidak di KUHP maupun di Undang-Undang ITE. Nah, jadi begini. Publik dan terutama penegak hukum harus paham dulu bedanya menuduh, memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik. Nah, pada waktu dimintai keterangan, saya menganggap penyidiknya nggak paham. Gitu. Menuduh itu bukan tindak pidana. Ya. Walaupun ada pasal Undang-Undang ITE yang menyebut kata menuduh. Ya, menuduh suatu hal, bla bla dan seterusnya dengan maksud diketahui umum. Menuduh itu bukan tindak pidana, yang tindak pidana itu fitnah. Ya. Terus kenapa ada ungkapan jangan sembarangan menuduh? Karena kalau menuduh itu masuk neraka. Bukan tindak pidana, jadi nggak akan masuk penjara, tapi masuknya neraka. Jadi jangan sembarangan menuduh. Nah, yang tindak pidana itu fitnah.
Gitu. Terus bedanya apa menuduh dengan fitnah? Jadi menuduh itu kita tidak tahu siapa pelakunya. Ya. Jadi menuduh dan memfitnah itu mengenai orangnya ya Mbak. Kalau laporan palsu mengenai peristiwanya. Gitu. Jadi kalau saya menuduh Mbak melakukan sesuatu, misalnya nih, saya keluar, terus tab saya hilang. Mbak yang ngambil ya, itu menuduh. Tapi saya sendiri tidak tahu siapa sebetulnya yang mengambil. Itu menuduh. Mbak ya, Mas ya, kamu ya, itu menuduh. Bukan tindak pidana. Kalau menfitnah seperti apa? Sedangkan memfitnah itu, kita tahu seseorang itu bukan pelaku, tapi kita nyatakan dia sebagai pelaku. Saya pamit sebentar ke kamar mandi, ternyata mbaknya juga pergi ke kamar mandi sebelah. Balik-balik, tab saya hilang. Kan nggak mungkin mbak yang ngambil, karena ikut ke kamar mandi sebelah. Jadi saya tahu mbak nggak mungkin ngambil, tapi saya tuduh ngambil. Gitu. Itulah fitnah. Kita tahu bahwa orang itu bukan pelakunya, tapi kita nyatakan dia sebagai pelakunya. Itu bisa dipidana. Itu dipidana. Nah, kan gini, ada ungkapan bijak ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Karena dua jahatnya, menuding orang melakukan satu perbuatan dan membohongi diri sendiri. Kan dia tahu bukan pelakunya, tapi dia tuduh. Nah, inilah yang, jadi gini, kalau pasal fitnah diancamkan, berarti jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa tahu ijazah itu asli, tapi bilang palsu. Ya, bahkan begini, koreksi kalau saya salah ya, rasanya kok para tersangka ini tidak pernah menyatakan Pak Jokowi memalsu ijazah. Rasanya. Yang ada adalah ijazah Pak Jokowi palsu. Kan itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Mbak, jam tangannya palsu. Mbak memalsu jam tangan. Itu kan dua yang berbeda. Iya, dua tindakan gitu yang berbeda. Dua tindakan yang berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya benar mereka cuma menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu, apakah itu bisa dibilang penghinaan atau pencemaran nama baik? Penghinaan atau pencemaran nama baik itu sifatnya menyerang kehormatan. Nah, kehormatannya ada dua nih dalam hukum pidana. Kehormatan dalam arti nama baik dan kehormatan dalam arti kesusilaan. Tentu ini bukan kesusilaan. Gitu ya. Nah, dalam arti nama baik, apakah kira-kira ijazah adalah simbol kehormatan dalam arti nama baik? Ya, nah ini bisa terjadi perdebatan. Iya, betul. Tapi kalau saya bilang ijazah bukan simbol kehormatan nama baik. Karena kalau ijazah jadi simbol kehormatan nama baik, orang yang tidak punya ijazah tidak punya kehormatan. Tapi mungkin berbeda maknanya apabila itu adalah seorang makanya presiden. Itu nggak gini juga, kan tidak menuding orang sebagai pelaku suatu perbuatan. Saya cuma bilang Mbak jam tangannya palsu, cek ke tokonya, ternyata palsu berarti tokonya nipu. Kan gitu. Kalau ternyata asli, apa saya melakukan tindak pidana? Kan enggak. Gitu. Ini menjadi menarik Pak. Kalau kita lihat dari sisi Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, pembelaan apa yang bisa mereka sampaikan dalam persidangan nanti? Ya pertama begini, kalau buat saya ya, tentu gini, karena saya bilang tadi ya, terdakwa dan penasihat hukumnya itu hak pembelaan. Sebetulnya cukup menunggu saja, apakah jaksa berhasil membuktikan apa yang didakwakan. Gitu. Apa jaksa bisa membuktikan bahwa Pak Roy Suryo tahu ijazahnya asli tapi bilang palsu? Kalau jaksa bisa membuktikan itu, masuk ini barang. Gitu kan? Tapi terlepas dari gini, pasalnya dulu apa? Makanya saya berkeras bahwa ini pasalnya apa sih? Kalau penghinaan pencemaran nama baik, menurut kacamata saya, tadi saya bilang ya bisa jadi debatable. Sih menurut saya nggak masuk nih kalau penghinaan pencemaran nama baik. Nah tapi kan ada undang-undang ITE yang dipakai. Ya. Betul. Misalnya menuduh melakukan suatu hal. Nah, yang dituduh itu kan harus menuduh melakukan suatu perbuatan loh. Di undang-undangnya penjelasan juga bilang begitu. Bahwa yang namanya menuduh sesuatu hal itu harus menuduh melakukan suatu perbuatan. Kalau ternyata terdakwa menuduh Pak Jokowi melakukan perbuatan, yaitu memalsu ijazah, masuk. Gitu. Nah makanya pertanyaannya gini, apakah mereka menuduh Pak Jokowi memalsu ijazah? Kalau cuma bilang ijazahmu palsu, yang palsu siapa? Nggak tahu. Mari ayo kita cari. Ini yang gitu. sampai dengan saat ini kan menjadi perdebatan. Nah, dalam itu ruang dua publik, hal yang kan? berbeda, gitu. Itu dua hal yang berbeda, ya. Bahwa misalnya ini kan presiden atau katakan mantan presiden dan lain-lain, ya itu sudah banyak perdebatan mengenai ini pejabat publik berhak tahu, tidak punya sisi privasi dan lain-lain. Saya menyampingkanlah perdebatan mengenai itu.
Gitu. Berkaitan dengan kasus ini, kalau kita lihat dari hukum pidana begitu ya, apa sih yang sebenarnya nanti akan diuji dalam persidangan itu? Keaslian ijazah Presiden ke-7 ataukah justru perbuatan dan pernyataan dari para terdakwa? Ini kan juga menjadi perdebatan juga ya di ruang publik. Nah, sayangnya terus terang saya bilang gini ya. Karena sedang mendakwa terdakwa itu melakukan fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lain, yang dibuktikan itu cukup apakah betul mereka melakukan perbuatan yang didakwakan, apakah betul mereka memfitnah. Berarti apakah betul mereka menuliskan? Iya. Nah, tinggal kita kembali lagi pada pengertian fitnahnya, bener nggak? Gitu kan? Apa betul Roy Suryo dan Dr. Tifa tahu ijazah itu asli, tapi dia bilang palsu, gitu ya? Dan beberapa pasal lain lah, itu waktu memberikan keterangan ahli di penyidikan, saya udah jelaskan semuanya. Ya, saya menghargai tentu perbedaan pendapat, kan penyidik juga tentu menghadirkan ahli juga gitu ya. Tentu ini perbedaan pendapat, kan disitulah letaknya kekayaan ilmu hukum, beda pendapat. Tinggal kita lihat mana yang keterangannya lebih logis gitu untuk diterima sebagai kebenaran. Jadi menurut saya bahkan gini, menurut saya di pengadilan ini besok kok kayaknya nggak perlu ya sampai menghadirkan si ijazah asli itu, apalagi di persidangan itu dibuktikan asli atau palsunya. Menurut saya kok kayaknya nggak perlu, karena fokusnya akan membuktikan apa yang didakwakan kepada para terdakwa ya. Nah, bahwa para terdakwa nanti dalam rangka pembelaannya merasa perlu menghadirkan, ya itu juga akan jadi ruang perdebatan. Gitu ya, ruang perdebatan. Karena gini, asli atau palsu, ya kalau memang dia memfitnah, ya memfitnah. Kalau dia menghina, mencemarkan nama baik, ya mencemarkan nama baik, terlepas dari palsu atau asli, gitu ya. Jadi artinya dua konteks yang berbeda. Dua konteks yang berbeda, gitu. Makanya kan gini ya, saya paham sekali pihak terdakwa dan penasihat hukumnya bilang, sebetulnya kalau sejak awal ada pembuktian yang valid bahwa ijazahnya asli, gitu ya, kasus ini nggak akan ada ini, gitu. Nggak akan ada kasus ini, gitu ya. Dan mereka juga mungkin nggak akan terus cawe-cawe, gitu ya. Nah, di sisi lain kan begini, aparat kepolisian kan sudah menunjukkan hasil laboratorium forensik ya, tanpa mengurangi rasa hormat pada Lab 4 Polri. Publik ini, walaupun saya tidak bisa bilang semua, publik ini tidak cukup punya kepercayaan pada institusi Polri, sehingga dicurigai Lab 4-nya rekayasa, dan riwayat hasil Lab 4 itu dipertanyakan publik kan banyak kasusnya gitu ya. Itu sebabnya perlu didorong pembuktian yang lebih valid, yaitu lihat asli atau enggak itu ya. Jadi saya juga bertanya kenapa sih susah banget nyodorin gitu ya. Kasih lihat aja, selesai. Tapi kan terus orang berdebat, apa kewajiban saya nggak ada kewajiban. Iya, tapi ini loh, dunia ini udah kisruh itu ya, dipertanyakan. Seberapa besar sebenarnya peluang kasus ini berkembang dari perkara pidana menjadi perdebatan publik dan politik? Kalau perdebatan publik saya pikir udah terjadi ya. Udah terlepas dari apakah publik cukup paham atau tidak dengan konteks-konteks tadi itu ya. Menuduh, memfitnah, mencemarkan nama baik, menghina, laporan palsu, atau lain-lain itu. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Karena begini ya, kalau orang mempertanyakan atau menyatakan barang milik orang lain itu palsu, jelek, jadi tindak pidana, bayangkan berapa orang masuk penjara, gitu kan? Saya bilang, Mbak nggak cocok pakai baju ini, jadi jelek. Terus itu masa menfitnah, pencemaran nama baik, gitu. Itu kan justru karena saya concern. Tapi ketika seseorang merasa harga dirinya tercemar, ini bagaimana? Nah gini loh, makanya saya bilang tadi, mencemarkan nama baik itu apa sih? Menyerang kehormatan. Kehormatan dalam arti nama baik. Nah, perdebatannya, ya saya paham. Apakah ijazah jadi simbol kehormatan dan nama baik? Kan yang dibilang palsu ijazahnya, bukan bilang Bapak memalsu ijazah. Kalau Bapak memalsu ijazah, menurut saya itu pencemaran nama baik. Gitu. Tapi kalau ijazahnya palsu, gitu. Dan gini, ini kan proses yang sejak awal mereka bahkan lapor polisi. Jadi mereka ini bukan awalnya ya, bukan sembarangan loh. Mereka menjalankan kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Siapa pelakunya? Nggak tahu. Kecuali kalau dari awal mereka bilang, Pak Polisi, Jokowi malsu ijazah. Jadi mereka menjalankan kewajiban hukum. Masa menjalankan kewajiban hukum terus diancam dengan proses hukum yang macam-macam ini, terus besok-besok publik harus ngapain kalau mereka menemukan dugaan tindak pidana? Dari pengadilan sendiri, apakah memiliki batas-batas kualifikasi dalam pembuktian ini?
Ya, secara hukum acara pidana kita yang baru yang akan digunakan besok, gitu ya, itu mengatur ya pembuktian, alat-alat buktinya apa saja, gitu ya. Walaupun terus terang saja di KUHP baru ini ada alat bukti yang unik dan alat bukti yang lain yang apa ya, saya kalimatnya nggak ingat persis, pokoknya yang menurut tafsir penegak hukum memang bisa jadi bukti, bisa membuktikan suatu hal. Wah, itu kan ruang subjektifnya besar sekali, gitu kan. Padahal kita kan pingin supaya ruang subjektivitas penegak hukum ini kita persempit, bahkan kalau bisa kita hilangkan. Tapi sialnya di KUHP baru ini masih cukup banyak ada pasal-pasal yang dan lain-lain menurut penilaian penyidik dan lain-lain menurut penilaian penyidik. Jadi penyidiknya menilai. Kenapa penyidik perlu menilai? Aturan hukumnya ada kok dia masih pakai menilai-menilai. Kan gitu. Justru semangatnya kita mau mengurangi subjektivitas penyidik, gitu ya, ruang-ruang yang terserah penyidiknya. Terus orang bilang diskresi. Dulu diskresi itu kalau memang tidak ada aturan hukumnya. Aturan hukumnya ada kok, kenapa tiba-tiba lari ke diskresi? Gitu. Jadi seperti yang tadi dibilang, kami mengamankan, kenapa nggak bilang penangkapan? Kan gitu. Makanya saya bilang di berbagai kesempatan di media sosial, penangkapannya tidak sah. Karena yang boleh ditangkap itu harus tersangka dan yang tidak kooperatif. Itu yang boleh ditangkap. Nggak bisa sekedar tersangka. Lihat aja pasal 97 ayat 2. 2 kali panggil nggak hadir, tangkap. Karena tersangka. Saksi kalau 2 kali panggil nggak hadir, jemput paksa namanya. Itu saja. Orang nggak paham ya bedanya jemput paksa dengan penangkapan. Saksi 2 kali panggil nggak datang, jemput paksa. Kami perlu keteranganmu untuk mendapatkan kebenaran material. Periksa. Tapi kalau tersangka 2 kali panggil, tangkap. Anda menilai makna dari penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa kali ini seperti apa? Gini, saya nggak mau menilai ini apa bagaimananya ya, tapi saya menilai prosesnya saja. Gitu. Prosesnya ini bahwa kok nggak sah nih. Gitu. Upaya paksa, Mbak, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, periksa surat yang ada di KUHP itu semua hal-hal yang sebetulnya pada hakikatnya melanggar HAM. Jadi tidak melanggar HAM, jadi lawful kalau prosesnya benar. Kalau prosesnya tidak benar, melanggar hukum. Jadi kalau saya bilang ini kalau penangkapannya tidak sah, namanya penculikan jadinya. Nah, cuma kan sialnya kalau lapor penculikan kemana? Ke polisi. Lah yang nangkap polisi. Itu yang salah tangkap polisi. Terus kita lapor polisi. Jeruk makan jeruk kan. Gitu. Ini semangat KUHP kita yang baru itu sudah begini nih, pingin mengurangi ruang-ruang yang penyidik menilai sendiri, penuntut menilai sendiri. Itu jangan dong. Gitu ya. Kita kasih ruang kepastian yang lebih besar. Gitu. Tapi faktanya terjadi terus seperti ini. Gitu. Kita melihat nantinya dalam pengadilan ketika prosesnya berlangsung memang ya. Ini nantinya pengadilan apakah akan memutuskan bahwa ijazah dari Presiden ke-7 ini asli ataukah nanti memutuskan nasib dari kedua tersangka saat ini? Secara jujur saya harus bilang ya, pengadilan ini besok tidak berwenang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Karena poinnya bukan itu. Ya. Walaupun saya juga menduga terdakwa dan penasihat hukumnya akan coba bawa untuk dihadirkan di situ. Tapi bukan hakim nanti yang akan menyatakan asli atau palsu. Gitu kan? Dihadirkan, itu dilihat rame-rame itu. Benar atau enggak? Gitu. Pasti terdakwa dan penasihat hukumnya akan berupaya ke situ. Dan itu menurut saya ya wajar saja. Gitu ya, wajar saja. Karena dia mau coba tampilkan semuanya. Gitu kan? Nah, selama ini kan publik berpendapat kalau sudah ditampilkan, ternyata asli, oh berarti pencemaran nama baik. Belum tentu, karena makna pencemaran nama baik bukan begitu, makna fitnah bukan begitu, termasuk beberapa pasal di Undang-Undang ITE yang digunakan itu tidak begitu. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Itu saat saya memberikan keterangan ahli. Karena memang itu dua konteks yang berbeda Dua juga konteks ya. yang berbeda. Terima kasih Pak Ganjar Laksmana sudah bergabung dan menyampaikan informasinya kepada kami. Terima kasih Mas